Kita di kesempatan siang hari ini di segmen Lintas Singaraja Siang ada 10 to 5 dengan I Will Fly. Baik pendengar, seperti biasa di siang hari ini di segmen Lintas Singaraja Siang kita akan cek fakta terlebih dahulu. Seperti apa klarifikasi hoax kita untuk hari ini? So, stay tuned. Waktunya untuk memastikan bahwa informasi yang kita terima atau bagikan adalah informasi akurat dan dapat dipercaya. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih cerdas dan terpercaya. Cek fakta. Cek fakta. Baik pendengar, belakangan ini beredar di informasi di dunia maya tentang sejumlah poin yang diklaim sebagai gebrakan baru dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Mendikbuddasmen Abdul Muti. Jadi beberapa poinnya pendengar seperti menjadikan nilai Eptanas murni atau biasa yang kita sebut dengan NEM sebagai syarat masuk SMP atau SMA. Dan kabarnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan menghapus platform Merdeka Mengajar atau PMM dan kembali menerapkan rapor merah. Tapi tunggu dulu pendengar ya, fakta informasi ini itu alias fake hoax alias berita bohong. Nah di sini Kemendikbud melalui akun Instagram resminya @Kemendikbud.RI menyatakan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari pernyataan resmi Mendikbuddasmen Abdul Muti ataupun pertanyaan resmi Kemendikbuddasmen. Dan informasi ini ternyata merupakan aspirasi dari masyarakat ya. Nah pendengar, Kemendikbuddasmen itu juga menyatakan bahwa mereka terbuka terhadap aspirasi masyarakat tentang kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Jadi jangan langsung percaya dengan informasi yang beredar di media sosial ya. Dan tidak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan kepada seluruh pendengar setiap 21 RRI Singaraja agar selalu cek dan recheck kebenarannya dari sumber yang kredibel alias don't be fooled. Waspada informasi non-fakta, jadilah pelindung kurios. Jangan lupa untuk selalu cek fakta sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Cek fakta, cek fakta. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan ya. Untuk edisi hari ini, hari Jumat ya, tanggal 8 November 2024. Seperti biasa kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting pendengar, yaitu peran orang tua dalam menjaga kesehatan gigi anak sejak dini. Jadi pendengar, seperti yang kita ketahui, menjaga kesehatan gigi anak sejak dini itu bisa dibilang adalah menjadi kunci utama ya untuk mencegah berbagai masalah gigi dan juga mulut di masa depan untuk anak ya. Jadi untuk membahas topik ini lebih lanjut, kita telah kedatangan narasumber yang ahli di bidangnya tentunya, yaitu langsung saja kita sapa ibu dokter yang cantik, yang berpotensi, yang berbakat. Selamat siang Dokter Gigi Niwayan Pak Pratita Wiprayani ya. Baik, ibu dokter, banyak orang tua yang menganggap ibu dokter ya, menganggap sepele ya kesehatan gigi anak. Padahal kesehatan gigi anak itu memang kalau bisa dibilang sih sangat penting ya. Iya, sangat penting. Bagaimana sekali. menurut dokter? Kalau yang saya sering dapati di lapangan, orang-orang tua itu sering menyepelekan, kayak ya udahlah itu kan nanti ada gigi pengganti gitu. Jadi sering menyepelekan kesehatan gigi susu pada anak-anak. Padahal itu sangat penting sekali untuk dijaga, karena untuk kedepannya itu biar giginya itu tumbuhnya lebih bagus. Dan juga itu kalau misalnya ada masalah-masalah gigi anak-anak itu, dia bisa mengganggu pembelajaran, mengganggu proses makan. Otomatis kalau makanan gizi anak itu tidak bagus terserap oleh tubuh, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan otak anak gitu. Jadi di sini saya ingin
membawa topik ini untuk menyadarkan para orang tua betapa pentingnya menjaga kesehatan gigi anak itu sedini mungkin. Sedini gitu. mungkin. Iya. Oke. Mungkin dokter, apa aja sih mungkin yang bisa dilakukan orang tua, kita sebagai orang tua itu untuk menjaga kesehatan gigi anak sejak dini? Mungkin dimulai dari umur berapa, terus bagaimana? Untuk mulai aware dengan kesehatan gigi anak itu sudah pasti sejak gigi pertama kali tumbuh. Itu biasanya di usia 6 bulan. Nah, itu diperhatikan sekali, itu biasanya tumbuh gigi susu yang paling bawah biasanya. Itu sudah harus diperhatikan. Memang waktu umur 6 bulan kan itu masih bayi, masih sangat perlu diperhatikan itu dengan cara orang tuanya menggosokkan, bisa dengan kasa menggosokkan gigi bayi tersebut gitu. Karena umur 6 bulan juga kan itu sudah mulai MPASI, sudah mulai mengenal makan makanan solid. Jadi banyak sisa-sisa makanan yang tertempel di gigi bayi, apalagi bayi-bayi dengan penggunaan susu formula. Itu biasanya kan ada kandungan gula-gula yang memang perlu diperhatikan gigi bayi tersebut. Itu salah satunya dengan cara membersihkan gigi susunya itu dengan kasa basah biasanya, karena kan umur segitu masih belum bisa memegang sikat. Ya, mulai dari sedini mungkin itu 6 bulan biasanya. 6 bulan ya. Berarti rata-rata memang anak usia 6 bulan itu giginya memang sudah pada tumbuh semua ya? Mulai dari yang paling bawah sih biasanya. Ya, 6 bulan itu sudah mulai. Ada yang bahkan 5 bulan itu sudah erupsi, sudah tumbuh. Sudah erupsi ya. Waduh, luar biasa ya. Jadi apakah ada kendala-kendala mungkin pada saat 6 bulan kan biasanya kan rewel ya? Untuk merawat gigi anak. Untuk itu gimana cara penanganannya itu? Itu sebenarnya sih ada triknya sih sebenarnya ya. Kita perkenalkan, ada sekarang tuh sudah canggih, banyak ada sikat-sikat gigi yang dari silikon. Nah, umur-umur segitu kan lagi fase oral, suka memasukkan benda-benda ke mulutnya. Nah, ada sikat gigi silikon itu biasanya sekarang sudah terjual bebas. Itu bisa diperkenalkan dengan cara memberikan ke anak untuk dipegang. Nah, awalnya untuk dipegang, nanti dia akan gigit-gigit. Nah, dari gigit-gigit itu juga kita di sana kita curi-curi untuk bersihin giginya nih. Pakai kasa. Sekarang sudah banyak kasa yang tinggal dimasukkan ke telunjuk. Orang tuanya untuk dibersihkan gitu. Sambil bermain, sambil kita setiap hari membuat ritual. Nah, walaupun umur anak itu masih kecil, tapi kita harus membiasakan anak itu punya seperti ritual yang rutin gitu. Jadi malam setelah dia nyusu atau makan malam itu yang di umur 6 bulan itu kita sudah mulai sebelum tidur kita buat ritual malamnya itu dengan cara sikat gigi, entah itu dinyanyikan lagu sikat gigi sambil kita boundaries dengan anak itu juga ada selaku orang tua gitu. Jadi sambil bernyanyi, sambil kita sikat dan kita contohkan. Sebagai orang tua juga bukan hanya untuk mencontohkan tapi menyiapkan medianya. Seperti sikat giginya sesuai usia. Terus kalau misalnya sudah agak besaran bisa dengan pasta gigi anak-anak. Iya. Itu sangat penting sekali sebenarnya. Iya, biasanya pasta gigi untuk umur 6 bulan itu ininya agak lembut ya? Iya, biasanya agak lembut. Kalau yang untuk tahap pertama dia ada yang silikon dulu. Terus yang tahap kedua ada yang bulunya tuh halus sekali dan itu kepalanya kecil. Gitu. Dengan penggunaan pasta gigi biasanya itu hanya sebesar biji beras. Sedikit itu gitu. Karena anak-anak umur sekian kan belum bisa kumur. Ya, jadi diharapkan penggunaan pasta giginya itu hanya seukuran biji beras. Iya. Nah, sekarang ngomong-ngomong masalah pasta gigi nih, Dok. Mungkin bagaimana sih kita sebagai orang tua itu bisa memilih pasta gigi yang aman ya, safety untuk anak-anak apalagi di usia yang terbilang masih rawan ya, 6 bulan rawan, ya. Iya. Gimana ya, Dok? Sebenarnya sekarang udah banyak ya ada disediakan kan di tempat-tempat ini sudah banyak ada sikat gigi. Tinggal kita baca ini pasta gigi untuk anak-anak gitu. Ya, sebenarnya pasta gigi dengan anak-anak itu sudah pasti aman. Dia hanya penggunaannya untuk anak-anak di bawah 1 tahun 3 tahun itu biasanya hanya sebesar
biji beras. Hmm, 3 sampai 6 tahun biasanya sebesar kacang hijau. kacang hijau ya, Iya. kecil sekali ya. Sedikit cukup sedikit aja. Hmm. Jangan disamakan dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa kan biasanya sebesar biji jagung gitu. Tapi untuk anak-anak cukup sebesar biji beras aja sudah cukup karena dia belum bisa berkumur. Jadi untuk kalaupun tertelan itu tidak apa-apa. Hmm. Nah, sekarang ini ada satu pertanyaan dokter ya. Nah, seperti yang Ibu Dokter sampaikan tadi, usia 6 bulan itu mulai tumbuh ya, tumbuh gigi. Nah, terkadang juga mungkin adakah kasus yang mungkin lewat dari umur 6 bulan ya, pertumbuhan gigi. Memang anak-anak memang ada yang tumbuhnya lewat gitu. Seperti pengalaman saya juga sudah punya anak. Kebetulan anak saya tumbuh gigi pertama itu di usia 14 bulan justru. 14 Sangat lewat. 14 bulan ya. Saya yang dokter gigi pun juga khawatir loh kok belum tumbuh Belum gitu. tumbuh, padahal ibunya dokter nih ya. Iya, padahal. Oke. Jadi saya sempat juga konsultasi ke teman saya yang dokter gigi itu kan ada spesialisnya lagi. Iya, iya. Dokter gigi spesialis anak. Saya sempat konsul itu nggak apa-apa di ini aja di observasi aja. Biasanya dia akan tumbuh yang penting tidak lewat dari 18 bulan gitu. Oh, tidak lewat dari 18 bulan. Iya. Waduh. Tapi biasanya memang ada kasus-kasus yang agak sedikit terlambat itu. Untuk penyebabnya juga mungkin ada faktor genetik. Lebih ke yang genetik sih biasanya dia. Oh, nah tergantung genetik ya. Iya, ininya ya. tergantung genetik, tergantung dari biasanya faktor makannya anak. Kadang kalau anaknya sukanya maunya makan yang lembek-lembek aja. Jadi yang merangsang pertumbuhan gigi itu sedikit. Oh, jadi itu emang pengaruh ya? Iya, dokter ya? pengaruh. Kalau misalkan anak sering mengkonsumsi yang lembek-lembek gitu. Iya, Itu atau lembek-lembek terlambat seperti apa itu misalkan? bubur, Bubur ya? pisang itu kan susah untuk anak-anak yang susah naik tekstur biasanya giginya untuk akan memancing pertumbuhan gigi. iya gitu ya? benar. Waduh, memang seharusnya itu kalau untuk memancing pertumbuhan gigi anak itu anak di usia 6 bulan itu seharusnya mengkonsumsi apa nih? Kalau 6 bulan kan memang harusnya biasanya yang lembut dulu untuk pengenalan pertama kali pasti makanan yang pure gitu. Cuman sudah bisa diperkenalkan finger food ya seperti kentang goreng gitu sebenarnya sudah bisa Oh, dipertemukan ya, itu ya. Kalau yang apa namanya biskuit Biskuit itu sudah bayi, ya biskuit bayi itu boleh mereka juga. mulai merasakan Ya mereka sudah mulai belajar menggunakan menggigit ya. gusinya kan biasanya gatel dia itu. Kita kasih seperti itu biasanya itu juga merangsang untuk pertumbuhan gigi. ya. Waduh, luar biasa. Oke, dokter, mungkin tadi kan kita sudah membahas tentang tanda-tanda mungkin anak yang mengalami masalah pertumbuhan gigi. Nah, mungkin ada beberapa tanda mungkin yang perlu diwaspadai ya, dokter ya. Misalkan mungkin anak mengeluh giginya sakit atau gusinya bengkak gigi. Mungkin gusi kali ya kalau umur 6 bulan itu ya. Itu gimana cara penanganannya? Apakah kita harus langsung biasanya kalau anak umur 6 bulan kan tidak bisa mengungkapkan kepada orang tuanya. Itu gimana? Biasanya umur 6 bulan kalau dia sudah agak-agak rewel, terus sering saliva atau air liurnya tuh sering keluar, itu berarti kita liatin nih. Kalau misalnya kita lihat, oh ada bengkak, gitu. Bengkaknya itu biasanya dia kalau udah di sisi depan diikuti dengan warna putih gitu gusinya, biasanya dia mau tumbuh gigi. Gitu. Rewel lah dia. Nah, kadang demam juga ya. Kadang bisa sampai demam ya. Terlalu waduh. Karena mungkin saking keroyokannya dia mau tumbuh gitu. Bisa bawahnya bisa langsung 2 gitu tumbuh dibarengi sama yang di atas, itu bisa, itu yang membuatkan biasanya demam. Jadi kita sebagai orang tua di saat gusinya itu bengkak, gatel, mau tumbuh nih dia mau erupsi giginya, kita biasanya membuatkan finger food berupa kayak ice cream buah gitu. Ya itu kan lumayan. Apa kata mangilu gitu? Enggak, kan itu jadi relief dia ininya, gingivanya, gusinya yang bengkak itu jadi kena es tuh kayak ya lebih berkurang lah sakitnya, kayak dikompres gitu. Oh iya, lebih nyaman lah. Iya, gitu lebih ya. nyaman. Jadi dibuatkanlah es krim dari buah naga, es krim pisang gitu. Itu sih. Biasanya kalau anak mengalami pertumbuhan itu gatal di gusi. Biasanya sih gatel. Kita aja yang dewasa kalau tumbuh panggal penghijang kan kayak gatel gitu, terus Pengen sakit apa juga gitu. ya. Iya betul. Oke, mungkin
kita mengarah ke depan lagi nih ya dokter ya, untuk pencegahan. Tadi kita berbicara soal anak di umur 6 bulan. Nah untuk kedepannya ini dokter, apakah ini bisa menjamin dokter ya, kalau misalkan kita sudah mulai merawat gigi anak di usia dini itu memiliki gigi yang ideal atau gimana? Sebenarnya ini prosesnya panjang. Jadi untuk kenapa sih orang tua tuh harus lebih memperhatikan gigi anak-anak itu? Karena makanan, minuman itu yang sekarang tuh banyak manisnya. Tanpa pengawasan orang tua itu benar-benar takutnya itu anak-anak kena karies dini, itu lubang gigi pada anak-anak sejak dini. Korelasinya jika gigi itu sudah karies dini, itu biasanya sudah ompong duluan, sudah hilang duluan sebelum waktunya. Karies dini itu gimana sih? Kayak lubang gigi yang Lubang coklat gigi, hitam-hitam di depan itu biasanya. Jadi hitam-hitam, coklat di depan itu namanya karies. Ya, kerusakan gigi, kerusakan lapisan gigi bisa sampai habis gitu. Jadi dia sebelum waktunya giginya cabut itu sudah hilang duluan gitu. Jadi kalau misalnya hilang duluan itu namanya tanggal prematur. Jadi tanggal prematur itu giginya hilang sebelum waktunya. Nah, apa yang akan terjadi jika giginya itu tanggal prematur? Kalau giginya prematur, nanti gigi-gigi di sebelahnya itu akan bermigrasi, mengambil tempat yang kosong itu. Jika bermigrasi seperti itu, gigi penggantinya, gigi permanennya itu tumbuhnya itu nggak dapat tempat dia. Loh, tempatku diambil nih, gitu. Sedangkan masih ada gigi di sebelahnya gitu. Akibatnya itu giginya akan tumbuhnya berjejal. Begini ya. Iya, crowded. Kalau Crowded sudah, ya, seperti waduh. iya, kalau sudah crowded, otomatis nanti saat dewasa dia sudah tumbuh gigi permanen semua, pasti oklus gigitannya itu tidak bagus, tidak Tidak rata, optimal ya. ya, tidak Oke. rata. Secara estetiknya, penampilan juga itu sangat Sangat mengganggu mempengaruhi ya, sebenarnya. Waduh, berarti sama nih kayak saya nih sebenarnya. Oke. Berarti sangat mempengaruhi dokter ya. Iya. Jadi wah, tempat gue diambil nih. Iya, Yang seharusnya gue tumbuh di sini, tiba-tiba dia nggak nongol nongolnya di depanan nongol atau di depan, belakangan belakang gitu. Tapi apakah itu bisa rubah sebelum terlambat dokter? Masih bisa Masih sebenarnya, bisa ya? masih bisa di umur 12 tahun itu biasanya kita cek dulu kalau gigi permanen sudah tumbuh semua, itu bisa dengan penggunaan bracket atau behel. Kayak behel dia jadinya. Berarti maksimalnya umur 12 tahun. 12 biasanya. Kalau dilewat dari 12 tahun udah nggak bisa itu. Udah Pakai agak- behel bisa aja bisa ya? sampai Waduh, kayaknya sakit tuh dok. Pakai behel. Waduh. ya lumayan. Oh, lumayan ya. Lumayan, Itu berasa. biasanya prosesnya kalau untuk meratakan, untuk membuat gigi ideal kembali itu. Apa ya, tanda-tanda yang tidak disadari oleh pasien agar bisa dicegah gitu. Jadi harusnya memang itu dibawa ke dokter gigi. Jadi untuk sekarang karena memang sudah terlanjur giginya habis, mungkin bisa periksa ke dokter gigi. Habisnya itu apakah sudah habis semua atau masih ada sisa-sisa akar, karena kalau masih ada sisa-sisa gigi-gigi yang lagi sedikit itu, sisa akar itu juga berpotensi untuk membuat bau mulut, gusi berdarah, dan penyakit-penyakit lainnya gitu. Ya. Oke, di umur 25 itu apakah masih bisa untuk ada pertumbuhan apakah masih punya Kalau umur 25 memang gigi permanen yang sudah hilang, sudah kropos itu ya tidak ada penggantinya lagi ya, kecuali dibuatkan. kecuali memang dibuatkan gigi palsu. Gigi palsu. Iya. Oke, baik. Kita kembali sekarang ke anak-anak Ibu ya. Ke anak-anak. Biasanya kita agak susah ya sebagai orang tua itu untuk mengontrol apalagi yang namanya makanan untuk Iya, anak-anak di benar usia sekali. 6 bulan. 1 tahun apalagi Ibu Iya. ya, 1 tahun. Jadi ketika kita pas lagi ngajakin ke minimarket gitu kan, apa yang disuka ya udah itu yang dituju gitu. Kita Iya. sebagai orang tua kan yang namanya oh ya udah ini nggak apa-apa deh, yang namanya susu itu kan. Susu, Nah kebanyakan kan sekarang orang bilang susu itu seperti Ibu Dokter juga tadi sampaikan bahwa mengandung pemanis yang Banyak manis yang gulanya. banyak gulanya. Nah seperti mungkin ada mungkin Ibu Dokter punya rekomendasi untuk anak-anak bayi balita gitu kan, misalkan yang untuk mengkonsumsi yang aman gitu, selain
makanan-makanan yang sekarang yang siap saji. Iya. Kalau misalnya untuk anak-anak umur 1 tahun itu kan sudah boleh minum susu UHT. Nah, susu UHT itu susu kemasan yang udah tinggal ada pipetnya, tinggal minum itu langsung. Iya. Jadi kita sebagai orang tua harus pintar-pintar lihat komposisi. Karena kan harus dilihat komposisinya. iya, karena kan susu UHT itu ada yang rasa stroberi, coklat, ya. bahkan ada yang rasa banana coklat yang gitu-gitu. Tapi kita harus sebagai orang tua harus pintar-pintar melihat komposisi mana yang 100% susu sapi segar gitu. Jadi biasanya yang full cream itu dia biasanya 100% susu sapi segar. Yang full cream ya? Iya. Ada yang full cream tapi komposisinya bukan 100% sapi segar, itu ada campuran lainnya lagi, ada air, ada pemanisnya. Itu sih yang mesti kita perhatikan sekali adalah komposisinya. Komposisinya kalau sudah 100% susu sapi segar, itu untuk anak-anak 1 tahun sudah boleh dikonsumsi, itu pilih yang itu aja. Jangan kita kenalin yang rasa-rasa itu, jangan. Karena kalau kita yang mengenalkan, otomatis kan dia sudah tahu tuh enak, ini Rasanya, manis ya. Kalau ketika kita ajak dia lagi, iya dia akan pilih yang itu. Kalau kita yang memperkenalkan, dia yang akan memilih itu juga balik lagi gitu. Kalau kita tidak perkenalkan, dia kan tidak tahu, oh ini enak, ini manis. Kalau kita tidak perkenalkan, dia tidak akan tahu. Berarti ini ya, memorinya cepat ya. Iya. Apa namanya? Kita juga sebagai orang tua harus agak sedikit strict sih. Nah, makanya dibutuhkan yang namanya kepekaan. Iya, benar. Terhadap anak. Iya. Waduh, luar Memahami karakter anak. Kadang kan anak itu penasaran ya. Kalau nggak dikasih ya udah rewel gitu, biasanya seperti itu. Iya, biasanya kan, aduh kasih aja deh biar nggak rewel gitu. Kalau bisa sih jangan. Nah, Bu, dokter, ada nggak pengganti dari mungkin minuman-minuman manis yang disuka anak-anak ya? Mungkin ada nggak, punya rekomendasi nggak? Buatin aja jus di rumah. Oh, jus ya, buah ya? Iya. Oh, Buatin aja jus di rumah, kayak buah naga itu kan sudah manis ya. Terus pisang itu kan sudah manis. Kita berkreasi lah di rumah, bikin ice cream. Jangan kita jajanin ice cream di luar yang sudah pasti tinggi gula. Kita buatkan ice cream di rumah, justru yang kita tahu gizinya itu bagus dan itu juga baik untuk giginya gitu. Seperti jus es krim pisang lah, atau jus buah naga, jus mangga, itu kita perkenalkan untuk minuman yang memang berasal dari real food. Real food ya. Iya. Dan rasanya pun, gulanya pun murni. Gulanya kan gula dari buah. Dari buahnya. Iya. Nah, mungkin dari Bu Dokter sendiri, ini tentang gigi, mungkin apa ya, beberapa mitos mungkin ya tentang kesehatan gigi anak itu sering dipercaya oleh kita sebagai orang tua ya. Nah, kalau menurut dokter apa sih mitos-mitos tentang kesehatan gigi anak yang mungkin dipercaya oleh orang tua? Mitos-mitos seperti itu. Kadang-kadang kan kita percaya bahwa wah, kalau ini anak ini berarti tandanya ini nih gitu. Itu gimana deh? Apa ya, kalau mitos sih agak jarang ya. Tapi kalau misalnya nih orang tua antar anaknya cabut gigi, giginya itu dibawa pulang. Kalau gigi bawah dilempar ke atas. Nah, itu emang bener atau gimana tuh? Enggak sih, biar seru aja mungkin. Mungkin Jadi, sudah tradisi kali ya. Iya, jadi kan mungkin ada dongeng-dongeng yang ceritanya seperti itu gitu. Jadi juga anak tuh juga merasa kayak sabut gigi tuh menyenangkan karena setelah itu dia mau lempar gigi nih gitu. Jadi dibuat seperti itu agar anak-anak itu tidak takut saat tindakan cabut gigi. Kadang-kadang waktu dulu ingat waktu kecil itu gigi nggak terasa begitu, memang goyang. Emang aja, udah goyang udah aja. Cabut Iya. aja udah langsung lempar. Iya. Kadang-kadang lemparnya ngawur lah. Oke. Baik, untuk pendengar yang ingin sharing bersama kami di sini di Klinik Angkasa, silahkan kami undang Anda untuk bertanya-tanya kepada narasumber kita di kesempatan siang hari ini di 0362 24644 dan juga di 0811 399 9790. Mungkin sebagai statement terakhir nih Bu Dokter ya, ada pesan-pesan untuk Ritual yang memang dilakukan orang tua. Jadi kita sebagai orang tua, kita sendiri dulu jangan males gitu. Kita
kita sendiri yang benar-benar mencontohkan. Kita sikat gigi, kita ajak anak kita untuk sikat giginya juga yang baik dan benar. Itu harus di sejak dini memang harus dilaksanakan gitu. Selain itu juga jangan lupa bawa ke dokter gigi sedini mungkin, walaupun itu belum ada keluhan, ya belum ada kendala. Untuk mencegah sakit gitulah, itu harus diperkenalkan dulu setidaknya ke dokter gigi, entah itu ke puskesmas atau ke dokter gigi praktek mandiri. Dan juga jangan memberikan gini statement atau doktrin yang ayo nggak mau makan, nanti dicabut giginya ya. Nah, nanti disuntik ya. Itu sebenarnya sangat tidak baik untuk dilakukan, karena itu membuat doktrin, ternyata ke dokter gigi itu menyeramkan, ternyata ke dokter itu serem. Ada kekhawatiran, ketakutan. Iya, justru ada menimbulkan takut pada anak. Jadi justru dia nggak mau gitu. Iya, nggak mau gitu. Bahkan kalau misalnya nih orang tua bawa anaknya ke dokter gigi untuk cabut gigi misalnya, itu jangan dipaksa. Kita pendekatan dulu gitu. Biasanya dokter gigi sama pasien anak itu kita PDKT dulu lah istilahnya, nggak takut.